Berulang kali diimbau untuk tidak mudik selama masa tanggap darurat COVID-19, namun nyatanya pemirsa masih banyak perantau yang nekat mudik ke kampung halaman. Iya, Lia, ini lantas sebenarnya seberapa bahaya sih berpergian bahkan mudik ke kampung halaman di tengah pandemi corona seperti sekarang ini? Berikut liputannya untuk Anda. Nah, sekarang ini saya sudah berada di kawasan Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Bisa dilihat suasananya ya, meskipun sudah ada himbauan untuk jaga jarak, tetapi di belakang saya masih ramai orang. Kemudian terlihat beberapa dari mereka masih belum menggunakan APD seperti sarung tangan dan juga masker. Ini meskipun banyak orang ini, jumlahnya sebenarnya terbilang lebih sepi dibanding hari-hari biasanya sebelum ada pandemi corona. Bahkan jumlah ini pun menurun drastis hingga 90%. Pada Januari 2020, jumlah penumpang di Terminal Kampung Rambutan mencapai 100.000 penumpang. Jumlah ini terus menurun hingga 71.000 penumpang pada Maret kemarin, dengan tujuan favorit Jawa Barat. Menurunnya penumpang diduga akibat kekhawatiran masyarakat akan wabah corona. Nah, sekarang saya berada di stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Suasananya mirip dengan terminal tadi. Tadi di kursinya juga disediakan sekat-sekat untuk batas duduk para penumpang. Kemudian di loket-loketnya saya melihat tadi disediakan hand sanitizer. Hanya saja di sini pada antriannya diberikan tanda atau sekat juga untuk batas antri supaya jarak para penumpang ini tidak berdekatan. Sebelum akhirnya mereka memasuki bilik penyemprotan disinfektan. Pada hari biasa ada 37 kereta api jarak jauh yang berangkat dari Gambir. Sejalan dengan imbauan untuk tidak mudik dari pemerintah, kereta kini dikurangi sebanyak 28 unit. Meski terbilang sulit mendapatkan armada untuk pulang, nyatanya tak membuat para perantau mengurungkan niatnya untuk pulang ke kampung halaman. Para perantau ini juga yakin mereka mudik dalam kondisi sehat-sehat saja. Saya di dunia perhotelan, hotel sangat terpukul sekali dengan dampak virus corona ini. Termasuk saya untuk sementara waktu dibebas tugaskan dulu. Nggak tahu sampai berapa lama, 1 bulan, 2 bulan. Makanya daripada saya masih tetap di sini, saya ada pengeluaran kan, kos juga. Jadi daripada nggak ada pemasukan, pengeluaran tetap ya, mending saya pulang. Itu alasan saya sih. Yang pasti bagi saya meyakini kita harus positive thinking lah ya. Itu saya kira modal dasar yang utama bagi kita untuk sehat. Kalau mental kita sehat, insya Allah nanti kita secara fisik pun kita sehat. Itu modal awal saya kira. Yang selanjutnya ya ini saya minum vitamin C juga kayak gitu-gitu. Suplemen gitu. Jaga diri lah. Ya, pertamanya saya ya kangen sama keluarga, sama anak. Terus saya di sini kan sakit lambung lah gitu. Terus saya minta pulang dulu lah ke rumah, ke majikan gitu. Ya udah katanya berobat aja di rumah gitu. Karena kalau di sini takutnya kenapa apa karena jauh sama keluarga gitu. Enggak, insya Allah pasrah aja sama Allah, saya nggak tahu kan kalau masalah itu nggak tahu, insya Allah saya nggak takut. Disadari atau tidak, mudik di tengah pandemi corona merupakan hal yang berbahaya. Apalagi seperti diketahui, Jakarta, tempat asal para pemudik, merupakan zona epicentrum penyebaran corona dengan jumlah pasien positif terbanyak se-Indonesia. Para pemudik bisa saja berpotensi sebagai carrier atau pembawa virus corona, mengingat tak sedikit para penderita corona yang justru tidak memiliki gejala apapun, alias orang tanpa gejala. Seberapa yakin orang-orang ini menyadari bahwa dirinya itu tidak membawa virus. Istilah saya itu nggak ketempelan. Jadi apabila orang-orang ini mudik, maka walaupun mereka melalui berbagai macam prosedur pengecekan suhu, lalu kemudian dibanjur dengan desinfektan di jalan, ini sudah terbukti bahwa tidak membuat virusnya tercegah, tidak merupakan suatu tindakan yang efektif untuk membuat tidak terjadinya penularan di daerah lain. Pemerintah diharapkan bisa bertindak cepat. Salah satu caranya adalah dengan mengkarantina para pemudik saat mereka tiba di lokasi tujuan sebelum akhirnya diizinkan bertemu keluarganya. Protokol itu menyatakan bahwa kita punya relawan desa yang sekarang menjadi yang disebut dengan petugas jaga pos.
Nah, orang-orang ini adalah yang akan ngamati, orang Jawa mengatakan niteni, siapa yang baru turun dari angkot, siapa yang baru turun dari bus, siapa yang baru dan sebagainya masuk ke dalam desa itu. Tujuannya bukan untuk dicek suhu lalu kemudian dibanjur dengan desinfektan. Tapi orang-orang ini harus kita siapkan, kita ajak mereka sebelum peluk cium ketemu dengan keluarganya, masuk ke dalam yang disebut dengan oke, kita mau menggunakan bahasa karantina, isolasi mandiri, boleh-boleh saja. Nah, walaupun sudah disemprot disinfektan berkali-kali, bukan berarti tubuh kita terbebas dari virus COVID-19 itu. Karena dikhawatirkan virus itu sudah mengendap di dalam tubuh kita, misalnya di dalam darah ataupun di paru-paru. Sementara cairan disinfektan itu hanya bisa mematikan virus yang ada di permukaan tubuh kita. Jadi, alangkah baiknya kita tetap di rumah, di Jakarta aja. Jangan kemana-mana, mengikuti aturan pemerintah untuk tidak mudik di masa pandemi ini. Putih Vanfudi, Niko Riano, Jakarta.